Shalom, salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Masih bersama saya Pastor Sam dan hari ini kita ada di hari yang ke-14 dalam 40 hari hidup dalam Mazmur Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang cukup menarik dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur merupakan kitab terpanjang di dalam Alkitab yang terdiri dari 150 pasal dan 70 pasal di dalamnya ditulis oleh Raja Daud. Sementara penulis yang lain adalah Musa, Salomo, Asaf, Etan, Heman, dan beberapa keturunan dari Korah. Dan ada 50 pasal yang penulisnya belum diketahui secara pasti Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau ajak saudara melihat bersama di dalam satu pasal yang menarik. Di dalam pasal 26, Mazmur 26 ayat 1 sampai yang ke-8. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidiki batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik. Aku tidak bergaul. Aku benci kepada pergumulan orang yang berbuat jahat, dan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Saudara, pasal tersebut ditulis oleh Daud karena Tuhan mempunyai satu tujuan untuk memperlihatkan kepada kita sebuah contoh nyata, yaitu Daud sebagai seorang pribadi yang mempunyai ketulusan, Bapak Ibu Saudara. Dan Daud mempunyai sebuah kesungguhan dan kesetiaan yang begitu dalam kepada Tuhan, terlihat pada saat dia menghadapi pergumulan. Nah, hal tersebut terlepas daripada kekurangannya Bapak Ibu Saudara. Dan yang ingin disampaikan oleh Tuhan melalui nats tersebut adalah walaupun kita tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti tidak ada lagi masalah dan tantangan hidup. Sekali lagi, walaupun kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, kita hidup sebagai orang benar, kita hidup baik, bukanlah sebuah jaminan bahwa kita tidak akan lagi menghadapi masalah dan pergumulan. Tetap, Bapak Ibu Saudara, pergumulan dan masalah masih tetap kita hadapi. Namun terkadang yang menjadi hal yang sangat penting yang harus kita mengerti adalah bahwa walaupun kita berbuat baik, tetap akan ada orang yang membenci perbuatan baik kita. Tetap ada orang yang tidak menyukai sikap kita yang hidup di dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Dan melalui pasal tersebut, Tuhan sedang mengungkapkan bahwa penghakiman adalah haknya Tuhan. Hak kita dan kewajiban kita untuk hidup di dalam kebenaran. Dan apabila kita hidup di dalam kebenaran, bukanlah kita menjadikan hal tersebut menjadi sebuah hal di mana kita bisa meminta apa saja, kita bisa memaksa Tuhan untuk mengerjakan apa yang kita mau. Apabila kita hidup di dalam kebenaran, bukanlah sebuah license atau alat untuk menarik tangan Tuhan mengerjakan apa yang kita mau. Tetapi apabila kita hidup di dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudara, yang harus terpancar adalah ketaatan hidup kita. Kita hidup benar walaupun banyak tantangan, banyak kesulitan, tetapi Tuhan mengingatkan kita harus hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hidup ini banyak tantangan, banyak hal-hal yang terjadi di luar apa yang menjadi pengharapan kita. Apabila kita hidup di dalam kebenaran, seringkali pengharapan kita sudah naik tinggi, berharap bahwa Tuhan akan memberikan kita langsung balasan dari apa yang sudah kita tabur.
Sering kali seperti itu saudara, sadar atau tidak sadar. Tapi dengan ayat ini Tuhan sedang ingatkan bahwa kadang-kadang jawaban Tuhan bisa cepat, kadang-kadang jawaban Tuhan bisa lama. Itu berbeda. Timetable-nya Tuhan berbeda dari timetable kita, Bapak Ibu Saudara. Namun satu hal yang harus kita mengerti dan kita percayai, bahwa segala sesuatu yang kita tanam dengan kebaikan, kita akan tuai dengan sorak-sorai. Segala sesuatu yang kita tanam dengan kebaikan akan memimpin perjalanan hidup kita menuju kebaikan dan kebaikannya Tuhan. Apabila kita menanam sesuatu yang jahat dan sesuatu yang berdosa, maka akan memimpin kita kepada jalan-jalan orang fasik. Karena itu saudara, pada hari ini dalam kita stay at home, marilah kita terus tinggal di dalam mazmur Tuhan, diingatkan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesungguhan dan ketulusan di hadapan Tuhan. Kesungguhan dan ketulusan di hadapan Tuhan merupakan cara kita hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menjadi pelaku-pelaku firman, dan biarlah hari ini kita boleh menjadi orang-orang yang menang di dalam pergumulan hidup kita, karena kita tahu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kita hidup di dalam kebenaran dengan ketulusan dan kesungguhan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.